Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wina dengan NIM 18622012995 dari kelas P2K Akuntansi semester 6. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data primer dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yuk kita simak. Jadi yang dibahas kali ini adalah pengolahan data primer menggunakan aplikasi statistik SPSS. Data primer tersebut akan kita uji, yaitu menggunakan validasi dan reliabilitas. Uji validitas. Uji validitas dilakukan sebelum penelitian untuk memastikan instrumen yang digunakan benar-benar dapat mengukur target penelitian. Instrumen yang dibahas adalah kuesioner. Uji reliabilitas yaitu uji yang digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang kita punya dapat digunakan pada penelitian lainnya dengan karakteristik yang sama. Uji validitas yang pertama adalah kita harus mempersiapkan data yang diolah. Yang kedua adalah mengolah data menggunakan SPSS. Yang ketiga adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Yang keempat, itu ada kesimpulan atas validitas instrumen yang kita uji. Jadi, di sini saya sudah menyiapkan data primer sesuai dengan yang ada di buku panduan, di mana di sini terdapat 100 responden. Berikutnya ada 4 variabel X dan 1 variabel Y. Untuk indikatornya ada 8 indikator. Contoh misalkan variabel Y, di situ ada 8 indikator. Nah, di sini kita lihat ini ada variabel X2, variabel X3 dan variabel X4. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Selanjutnya kita buka menu file. Karena data yang kita punya dari Excel, maka kita pilih pilihan yang Excel. Lalu kita klik, kita import datanya, kita cari nama data yang kita simpan. Di sini saya memakai data variabel. Lalu kita klik OK atau Open. Lalu pada aplikasi SPSS-nya akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, kita harus cek terlebih dahulu apakah data yang dari Excel yang kita pindahkan ke aplikasi SPSS itu sudah benar. Kita scroll ke bawah untuk melihat apakah jumlah respondennya itu berjumlah 100. Nah, kalau di sini sudah berjumlah 100. Lalu kita klik OK. Lalu, pada tampilan SPSS-nya akan muncul seperti ini di data view-nya. Kemudian kita klik variabel view-nya. Pastikan di sini measure-nya itu sudah dirubah. Karena saya sudah menjumlahnya di Excel, maka measure-nya sudah terotomatis berubah di aplikasi SPSS atau terjumlah. Pastikan desimal di sini itu angka 0. Karena kita tidak memakai koma. Lanjut ke label. Karena kita hanya menggunakan data kita, maka yang angka nomor satunya kita hapus saja. Balik lagi ke label. Label ini kita akan hapus terlebih dahulu sampai bawah.
Lalu kita klik delete sampai data yang di labelnya ini kosong atau tidak ada isinya. Lalu kita yang jumlah atau total itu kita pindahkan ke label. Contoh TY, TX1, TX2, TX3, dan terakhir TX4. Selanjutnya kita akan merubah value-nya. Di sini kita menggunakan 5 label, yaitu yang pertama ada sangat tidak setuju yang disingkat STS. Yang kedua itu ada tidak setuju atau TS. Yang ketiga itu ada normal dengan huruf N atau ragu-ragu. Yang keempat itu ada setuju atau S. Yang kelima itu ada SS atau sangat setuju. Kita cek terlebih dahulu apakah singkatan yang kita buat itu sudah benar. Lalu kita klik OK. Ini hanya dilakukan pada indikator saja. Untuk total yang sudah kita tulis di label tadi itu tidak perlu di-copy lagi data labelnya. Lanjutkan untuk indikator lainnya. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy lagi. Kita copy lagi sampai selesai. Jika sudah selesai seperti ini, kita cek terlebih dahulu apakah kolom yang kita masukkan sudah benar. Karena kolom total itu tidak perlu dikasih label. Dari data yang sudah saya masukkan, sepertinya sudah benar. Lalu kita kembali ke data view. Kita lihat apakah data view-nya sudah benar. Jika sudah benar, kita klik analis. Kita pertama akan mencari deskriptif statistiknya terlebih dahulu, yaitu kita klik deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Pada pengolahan data kali ini, kita hanya mengklik itu yang total saja. Contoh, di sini ada TY. Yang kedua ada TX1. Yang ketiga ada TX2. Yang keempat ada TX3. Yang kelima ada TX4. Nah, seperti ini variabelnya.
Lalu kita klik OK. Lalu muncul tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita lihat, balik lagi ke data view. Lalu kita klik korelasi. Data deskriptif sebelumnya itu belum kita kembalikan ke tabel sebelumnya, jadi harus dikembalikan terlebih dahulu, karena kalau tidak dikembalikan nanti data kita akan berantakan. Balik lagi ke korelasi. Bedanya korelasi dengan deskriptif, korelasi ini yang dimasukkan hanya indikatornya saja, totalnya tidak dimasukkan. Kita klik option atau OK. Lalu muncul tampilan seperti ini. Ini korelasi yang pertama. Yang kedua, kita lakukan hal yang sama lagi, yaitu korelasi. Kita kembalikan dulu filenya. Kita klik OK. Muncul tampilan seperti ini lagi. Kita kembali lagi ke data view-nya. Analis, korelasi, dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Balik lagi ke data view, analis, korelasi, preferred, lakukan hal yang sama lagi. Kita masukkan lagi datanya ke variabel. Kita klik OK. Muncul lagi tampilan seperti ini. Kita balik lagi ke SPSS data view-nya. Klik analis lagi. Korelasi. Kita kembalikan datanya lagi ke awal. Kita klik indikator yang mau kita rubah jadi variabel lagi. Seperti ini. Kita klik OK. Masih yang sama, masih muncul tampilan seperti ini. Jika sudah selesai, kita kembalikan datanya lagi. Pokoknya data yang kita punya jangan sampai kita tidak pindahkan lagi ke data sebelumnya, karena itu akan nanti merusak data kita. Jika sudah seperti ini, pastikan data kita yang sudah kita masukkan sudah dimasukkan ke variabel semua. Seperti ini tampilan dari korelasi. Lalu kita harus menyamakan korelasi ke tabel R.
Jadi, korelasi yang kita punya harus lebih besar daripada tabel R. Karena di sini rumusnya N dikurang 2, karena kita mempunyai 100 responden, maka dari rumus ini 100 dikurang 2 sama dengan 98. Jadi, patokan kita di kolom 98, yaitu 0,19666. Kita samakan dengan korelasi punya kita. Contohnya korelasi di sini di data paling ujung itu ada angka 0,62. Berarti data kita sudah lebih besar daripada tabel R, yaitu berarti data kita yang kita punya adalah valid. Selanjutnya, kita akan mencari reliabilitas statistik. Kita kembalikan datanya dulu. Kita klik tadi scale, terus reliabilitas analisis. Seperti yang tadi, kita masih sama melakukan, yaitu memindahkan data indikator ke variabel. Harus pastikan kolom item dan scroll if item delete itu terchecklist. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita lakukan yang sama, scale, reliability analysis. Kita hapus dulu atau pindahkan datanya dulu. Lalu kita pindahkan lagi datanya ke item. Pastikan item dan scroll if item delete itu terchecklist. Selalu muncul tampilan seperti ini. Lakukan hal yang sama lagi. Dipindahkan terlebih dahulu datanya ke data sebelumnya. Pindahkan lagi datanya ke item. Klik OK. Muncul lagi tampilan seperti ini. Klik analisis lagi, scroll reliability analysis. Pindahkan terlebih dahulu datanya yang tadi sudah dipindahkan. Klik OK. Muncul lagi tampilan seperti ini. Kita pindahkan, klik OK. Ini dia tampilan dari reliability analysis. Kita pindahkan dulu datanya lagi. Jika seperti ini berarti data yang kita punya sudah kembali ke tempat sebelumnya. Jika sudah seperti ini, berarti data yang kita kerjakan atau pengolahan data sudah selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.